Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah ighfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-lailah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggerakkan lisan kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat tsana untuk Allah Subhanahu wa taala, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita khairul umam, sebaik-baik daripada umat-umat lainnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana umat ini adalah umat yang paling beruntung yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, semua umatku masuk surga. Semua umatku sedang menuju surga. Semua umatku lagi melakukan pekerjaan surga illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Siapa mereka yang tidak mau masuk surga? Siapa yang taat kepadaku maka masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku, maksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan maksiat kepada Allah. Taat kepada Nabi Muhammad sama seperti taat kepada Allah. Wa man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku maka sama dia tidak menginginkan surga Allah, tidak menginginkan rahmat Allah, tidak menginginkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hiasilah majelis-majelis kalian dengan nama makhluk ini, dengan cerita makhluk ini, dengan sejarah hidup makhluk ini, dengan manaqib makhluk ini, dengan maulid makhluk ini, dengan sunnah-sunnah makhluk ini, dengan menceritakan tentang riwayat hidup makhluk dan cahaya ini. Karena semua tanpa cahaya dan makhluk ini, maka semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun amal itu permintaan kepada Allah atau berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah. Allah yang Maha Dermawan pun akan menolak permintaan yang tanpa menyebut nama kekasihnya, yaitu makhluk ini Nabi Muhammad Sayyidi wa barakati wa imami wa ka'bati Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari itu umat yang beriman menyatakan beriman kepada Allah, percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami tentang makhluk ini, cahaya ini, kecintaan Allah ini, maka ketahuilah keimanan itu akan menipis dan na'udzubillah akan menghilang dari diri kita. Menyelamatkan iman dari hati kita agar kita bisa bawa sampai di akhirat kelak, itu harus lewat penjagaan ketat, dan penjagaan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad, mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya akan sia-sia tanpa Nabi Muhammad. Doa pun gak diterima, minta sama Allah semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk orang yang beriman kepada Allah, Allah tolak karena dia tidak mau mengikutkan nama kekasihnya, di mana kekasihnya ini yang menjadikan orang yang minta kepadanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya. Berarti Allah mengajari kita agar kita berbalas budi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu ta'lim, satu zikir, dan tanpa di dalamnya ada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah tempat itu masih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tempat, semua hati, semua pikiran
yang melibatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah pikiran tempat itu lagi dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman jelas di dalam Al-Qur'an, wa ma anzalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau, kekasihku, makhluk yang paling aku cintai. Makhluk permintaannya apa aku kasih. Makhluk hamba yang aku buat dengan cahayaku. Cahaya Allah ada di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengajari bahwasanya orang tidak akan diterima doanya tanpa menyebut Nabi Muhammad yang mengajari doa. Tanpa mengajari Nabi Muhammad yang mengajari tentang Allah. Dalam meminta kepada Allah terus dia lupakan, apalagi dia mengucapkan kata-kata keji, maka ketahuilah orang itu lagi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus semua yang kita lakukan nisbat Nabi Muhammad adalah utama. Semua kebaikan harus dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul jazaa. Sampai Nabi Muhammad pun memberi pelajaran kepada kita, siapa yang mengatakan jazallahu anna Muhammad khair jazaa, maka Allah Subhanahu wa taala akan melelahkan malaikat untuk mencatat kebaikan orang yang menyebut tersebut. Jazallahu anna sayyidina Muhammad khair jazaa, maka malaikat sampai lelah mencatat kebaikan atau pahala daripada orang yang menyebut atau mengatakan atau berzikir jazallahu anna sayyidina Muhammad khair jazaa. Segitu tingginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi tanpa ditinggikan makhluk, mulia tanpa dimuliakan makhluk, tapi dimuliakan Allah, ditinggikan Allah yang maha tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, diistimewakan Allah Subhanahu wa taala yang maha istimewa, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Allah paling cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari semua yang Allah kasih, yang Allah cintai, yang Allah khususkan, yaitu para nabi dan rasul. Nabi Muhammad dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala imamuhum wa ashrafuhum. Ashraful anbiya wa imamul anbiya wa sayyid sadat. Sayyidnya semua para sayyid Nabi Muhammad anbiya. Ya, Sayyidina Adam, ini sayyidnya sayyidus sadatul anbiya, sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan ini umat ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokannya umat ini dimuliakan apa enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena nabinya dimuliakan, umatnya dimuliakan, maka umat yang tidak memuliakan Nabi Muhammad, tidak sering memuliakan Nabi Muhammad, tidak sering mengagungkan Nabi Muhammad, tidak sering bersolawat kepada Nabi Muhammad, bersolawat bebas, mau pakai musik enggak apa-apa. Tidak ada hubungannya musik dengan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musik, sholawat. Jangan musik dijadikan alasan untuk tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mengatakan musik bid'ah, akhirnya tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun musiknya, musik itu jadi baik jika disebut nama Nabi Muhammad. Gitar, bass, jazz, masna'ul yahud wan nasara, bikinan orang-orang yang anti-Islam sekalipun. Tapi kalau Nabi Muhammad disebut terus wallahu mutimmun nuri wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, jika Nabi Muhammad disebut di tempat itu, maka dosa-dosa musik itu pun terhapuskan oleh orang yang bisa memberi syafaat dari dosa-dosa besar Nabi Muhammad SAW. Seperti disabdakan Nabi Muhammad, ana syafaati inda kabair ummati, atau li kabair ummati, syafaatku ada aku berikan kepada umatku yang berdosa besar, atau umatku yang pendosa besar dari umatku. Jadi tidak ada celah untuk tidak menyebut Nabi Muhammad, untuk tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad.
Inti keberuntungan, inti keselamatan, inti dari semua kebaikan, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan kau potong sholawat kamu. La tusalli ma'ana sholatal batra. Jangan engkau potong sholawat kamu tanpa menyebut nama keluargaku, kata Nabi Muhammad. Karena sholat kamu itu adalah sholat yang cacat, sholawat yang cacat ataupun buntung. La tusalli ma'ana sholatan batra. Jangan bersolat kepadaku sholat buntung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tok begitu. Ada batra. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adam. Imtithal al-amr Nabi Muhammad sallallahu wa adab li sayyidina wa imamuna wa nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga renungan ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu dan menambah rindu kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah ketakwaan kita dan mengurangi kejahatan serta maksiat yang ada pada diri kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina